Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fathhi alim. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Virgion dari kelompok 4 beserta teman-teman saya. Yang pertama ada Permana Sidik, Nur Azizah, kemudian Rani Nurisa, kemudian Nur Azizah, ada Rika Nur Afifah, Rizky Aradipa, Siti Fatmawati, Siti Mariam, Siti Rosanti, kemudian Supian Sori. Kami dari kelompok 4 yang mana pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan mengenai analisis inventaris iklim komunikasi organisasi dakwah dengan studi deskriptif di Ibnu Sumedang. Kemudian sebelum melangkah lebih jauh, saya akan membahas sedikit mengenai iklim organisasi sebagai pembuka. Iklim organisasi adalah suatu keadaan seperti komunikasi yang berlangsung antar anggota organisasi, tingkah laku anggota, interaksi antar anggota, persepsi, konflik, harapan, dan segala hal yang berhubungan dengan para anggota organisasi di dalamnya, yang menentukan kemajuan suatu organisasi. Kemudian koordinasi yang baik tercipta oleh adanya komunikasi yang baik di dalamnya pula. Seperti dalam PPT berikut, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri. Dalam menjalankan kehidupan berorganisasi tersebut, manusia yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Interaksi yang dilakukan melalui komunikasi. Komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri, begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Karena proses komunikasi hingga dianggap efektif apabila informasi yang disampaikan itu bisa dimengerti dan dapat respon atau umpan balik dari komunikan. Kemudian proses komunikasi ini dapat terjadi dimanapun, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, dan lingkungan kerja. Dalam menunjang lancarnya komunikasi organisasi dalam sebuah organisasi masyarakat, perlu ditunjang iklim komunikasi yang baik pula. Iklim komunikasi sangatlah penting dalam sebuah organisasi karena mengkaitkan konteks organisasi dengan konsep-konsep perasaan dan harapan-harapan organisasi. Selanjutnya, iklim komunikasi organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, khususnya IPNU, yang mana merupakan organisasi dakwah dan juga organisasi masyarakat Islam. Ono Uncana Effendi membagi proses komunikasi organisasi yang terjadi dalam lingkungan organisasi NU itu menjadi dua bagian, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal dalam suatu organisasi terdiri dari pertama, dimensi komunikasi internal meliputi komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Sedangkan untuk komunikasi eksternal dalam suatu organisasi terbagi menjadi dua, yakni komunikasi dari organisasi kepada halayak dan komunikasi halayak kepada organisasi. Iklim komunikasi organisasi dapat dikatakan baik ketika timbul rasa kepercayaan atau kejujuran dalam proses komunikasi. Selain itu, dalam menentukan sebuah keputusan atau fatwa dibuat secara bersama-sama. Nah, di sini ada definisi komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber pada tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Komunikasi organisasional adalah konteks komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi, menunjukkan pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi formal dan informal, serta bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikan atau komunikasi kelompok. Kemudian definisi inventaris iklim komunikasi. Iklim organisasi dan iklim komunikasi organisasi merupakan hal yang menjadi perhatian seorang pemimpin, sebab faktor tersebut sedikit banyak mempengaruhi tingkah laku anggota. Konsep iklim organisasi telah mendapat perhatian kira-kira 30 tahun dan sampai sekarang belum ada kesepakatan terhadap definisinya. Payne dan Fogg mendefinisikan iklim organisasi sebagai suatu konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma, sikap, tingkah laku, dan perasaan anggota terhadap suatu sistem sosial. Kemudian Hillegaard dan
Socu mendefinisikan iklim organisasi dengan mempertimbangkan subsistem dalam organisasi. Mereka mengatakan bahwa iklim organisasi adalah suatu set atribut organisasi dan subsistemnya yang dapat dirasakan oleh anggota organisasi, yang mungkin disebabkan oleh cara-cara organisasi atau subsistem terhadap anggota organisasi dan lingkungannya. Kemudian definisi iklim komunikasi menurut Page and Falls. Pertama, kepercayaan personal. Yang kedua, pembuatan keputusan bersama para karyawan. Yang ketiga, kejujuran. Kemudian yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, mendengarkan. Yang keenam, perhatian dan tujuan-tujuan kinerja tinggi personal. Kemudian Page Peterson mengembangkan inventaris iklim komunikasi atau disingkat IIK yang dirancang untuk mengukur pengaruh komunikasi atau dimensi komunikasi yang ditentukan dalam suatu model yang berasal dari analisis iklim ideal yang berhubungan dengan pengelolaan penggunaan IIK, juga dikarenakan IIK telah digunakan dalam kegiatan konsultasi dalam organisasi. IIK atau inventaris iklim komunikasi memberi bukti yang dapat dipercaya dan mendukung mengenai iklim organisasi. Kemudian organisasi dakwah. Organisasi dakwah diambil dari bahasa Inggris, yaitu organization, yang bersumber pada kata kerja bahasa Latin organizer, yang berarti to form as or into a whole consisting of interdependent or coordinated parts, yang mana membentuk sebagian atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau terkoordinasi. Dalam istilah lain, kata organisasi berasal dari istilah Yunani organum dan istilah Latin organum, yang berarti niat, bagian, anggota atau badan. Menurut Anwar Masyari yang dikutip oleh Syamsul Munir Amin dalam bukunya Ilmu Dakwah, menyatakan bahwa organisasi mempunyai dua pengertian, yaitu organisasi sebagai kesatuan susunan yang mempunyai fungsi mencapai satu tujuan, dan organisasi sebagai unsur atau elemen kesatuan susunan yang mempunyai fungsi mengatur persoalan intern. Kemudian organisasi dapat disimpulkan bahwa organisasi itu sendiri menunjukkan kepada suatu keadaan di mana beberapa orang bergabung dan mempersatukan kekuatan mereka untuk mencapai satu tujuan tertentu. Karena dalam suatu organisasi, jika salah satu atau seseorang atau satu kelompok tertentu tidak selaras dengan apa yang diperintahkan, maka akan sulit untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya, efektivitas iklim komunikasi pada Ormas NU. Nah, sedikit intermezzo kawan-kawan, bahwasanya IPPNU merupakan organisasi yang ada di Indonesia dan merupakan badan otonom dari NU. IPNU singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang bersifat keterpelajaran, kekeluargaan, kemasyarakatan, dan keagamaan. IPNU lahir pada tanggal 24 Februari 1954 Masehi di Semarang. Di samping sebagai pelaksana kebijakan dan program NU, IPNU sebagai organisasi bertugas mencetak kader bangsa yang mempunyai ilmu pengetahuan dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana visi dan misi IPNU dan itu sendiri. Hal ini membedakan IPNU sebagai organisasi kader dengan organisasi lain sebagai organisasi massa. Seperti itu. Kemudian efektivitas iklim pada Ormas NU. Iklim organisasi jauh lebih penting daripada keterampilan semata-mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. Iklim komunikasi di dalam organisasi itu penting karena karena secara tidak langsung iklim komunikasi organisasi dapat mempengaruhi cara hidup orang-orang di dalam sebuah organisasi. Komunikasi antar anggota dilakukan untuk bertujuan agar tiap anggota tetap berhubungan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Anggota organisasi berkomunikasi guna berkoordinasi, mendiskusikan suatu kajian organisasi, dan saling bertukar pendapat guna merencanakan kegiatan yang sudah dilakukan maupun sedang berlangsung atau yang akan datang. Seperti itu. Pertama, arus komunikasi organisasi masyarakat NU. Dalam organisasi terdapat dua arus komunikasi, yakni
arus komunikasi horizontal yang berlangsung di antara bagian atau anggota. Pertama, arus komunikasi organisasi masyarakat NU. Dalam organisasi terdapat dua arus komunikasi, yakni arus komunikasi horizontal yang berlangsung di antara bagian atau anggota atau dalam tingkatan jenjang yang sama. Kemudian kedua, arus komunikasi vertikal yang terdiri dari atas ke bawah atau downward communication, dan arus komunikasi langsung dari bawah ke atas atau upward communication. Kemudian kedua, pembuatan keputusan bersama dalam organisasi Ibnu Sumedang. Dalam sebuah organisasi diperlukan adanya komunikasi antara anggota satu dengan anggota lainnya untuk terciptanya komunikasi yang searah. Ya, karena kalau tidak searah pasti akan terjadi miskomunikasi, ya kan, atau komunikasi yang tidak tepat gitu, karena menimbulkan mispersepsi yang lain gitu. Ketiga, keterbukaan antar anggota organisasi Ibnu Sumedang ya tentunya. Komunikasi antar anggota menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para pemimpin pada anggotanya, yang mana pada dasarnya proses berlangsungnya iklim komunikasi organisasi terdapat 6 dimensi. Dimensi iklim organisasi pada organisasi NU Sumedang itu sesuai dengan dimensi pace dan pulse yang dikatakan di slide yang sebelumnya ya, bahwasanya pertama, kepercayaan semua anggota yang ada di dalam organisasi Ibnu Sumedang bekerja sama untuk mempertahankan hubungan yang memupuk kepercayaan antar anggota. Kedua, pembuatan keputusan bersama dilakukan agar terciptanya suatu kekeluargaan dan memupuk rasa kepercayaan antar sesama anggota. Dalam hal ini, organisasi Ibnu Sumedang sudah terbuka dalam membuat keputusan bersama. Ketiga, kejujuran di organisasi Ibnu Sumedang mengedepankan transparansi dalam proses komunikasi organisasi. Keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah atau solidaritas yang telah terbentuk dengan harmonis di organisasi Ibnu Sumedang. Kemudian mendengarkan. Dalam komunikasi ke atas, anggota di Ibnu Sumedang diberi hak menyampaikan aspirasi untuk kemajuan anggota organisasi. Yang terakhir, perhatian kepada semua anggota. Pimpinan organisasi Ibnu Sumedang berkomunikasi guna berkoordinasi, mendiskusikan suatu kerjaan organisasi, dan saling bertukar pendapat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.